Saya asli orang Singapura tinggal di Indonesia. Saya udah 11 tahun di sini. Saya respect semua orang, Kak. Orang di pinggir jalan, dari kerja sama saya atau siapapun, saya pun respect banget. Saya ingin tahun 2024 saya bisa bahasa Indonesia 5-10. Saya akan di Indonesia 50% waktu. Bagaimana ceritanya saya bisa pindah dari Singapura ke Indonesia, dari seorang yang berlatar belakang IT menjadi seorang sales trainer. Inilah cerita saya. Guys, netizen Singapura sampai ngomong gini ya. Kami emang negara kecil, tapi jiwa kami tuh besar. Dan belajar bahasa Indonesia itu bikin kami merasa lebih terhubung sama budaya besar di Asia Tenggara. Serius kah? Serius guys? Kenapa mereka bisa bilang kayak gitu? Apa yang bikin bahasa Indonesia nih punya daya tarik sekuat itu, bahkan sampai bikin tetangga sebelah ikutan belajar? Ayo kita akan bakal bahasanya di sini. Ayo guys. Saya asli orang Singapura tinggal di Indonesia. Saya udah 11 tahun di sini. Saya respect semua orang, Kak. Orang di pinggir jalan, dari kerja sama saya atau siapapun, saya pun respect banget. Kenapa? Saya bukan orang sombong, Kak. Kita hidup semua dari bawah, Kak. Konsumen saya sebenarnya semua orang Indonesia tinggal di luar negeri. Kamu pun respect semua orang di Singapura kan? Kamu pun respect negara Singapura kan? Sama aja, Kak. Kamu di Singapura, saya di Indonesia. Saya pun harus respect negara Indonesia, Kak. Istri saya sebenarnya orang Indonesia. Dia bantuin saya banyak banget. Sebenarnya awal tahun saya di sini, saya ribet banget. Saya tidak bisa gini, tidak bisa gitu. Dan dia belajarin sama saya, teman-teman. Dari situ, saya belajar orang Indonesia sebenarnya sopan banget. Dari hati. Dari saya, Pak Nick, terima kasih percaya saya. Pagi, nama saya Glenn dari Singapura. Saya super cinta Indonesia. Belajar bahasa Indonesia sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Tapi sampai hari ini saya masih tidak bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Istri saya di Jakarta kerja kecantikan spesialis. Dia mengajarimu banyak dokter dan spesialis terapis mana buat treatments dan kecantikan teknik. Jadi saya akan tinggal di Jakarta untuk lama-lama tahun. My dream come true. Sekarang saya bicara bahasa Inggris 10-10, bahasa Cina 5-10, bahasa Indonesia hanya 3-10. Saya ingin tahun 2024 saya bisa bahasa Indonesia 5-10. Saya akan di Indonesia 50% waktu dan di Singapura 50% waktu. Jadi ikut TikTok channel saya jika kamu mau melihat banyak destinasi. Selain ini, saya juga ke Asia banyak-banyak seperti Filipina, Thailand dan banyak lagi. Saya akan buat banyak TikTok live stream. Jadi ikut live stream saya dan latihan bahasa Indonesia dengan saya. Istri saya akan juga mengajarimu kamu banyak-banyak rahasia beauty kecantikan. Therefore, sampai jumpa lagi. Ikut channel saya ya. Ikut, tolong ikut. Bye-bye. Saking fasihnya bahasa Indonesia, teman dari Singapura disangka orang Indonesia. Jadi sekarang ini kita udah nyampe di tempat ketemuan sama Kak Fira. Masih nunggu Kak Fira lagi OTW ke sini sama Sheila juga. Karena kan mumpung Kak Fira lagi di Bandung, saya sama Sheila tuh di Bandung. Jadi ketemuannya sama Sheila juga. Halo. Tunjuk muka. Ini udah ketemuan sama Kak Fira. Orang Singapura. Udah ketemuan sama Kak Fira. Alah, ini banyak banget Kak Fira bagi. Tapi makasih banyak. Makasih banyak. Jazakillah khairan. Ini kita tadi udah buka Just Divan yang dari udah sampai. Kita makan dulu, guys. Kita makan dulu, guys. Baru keponakan nih Kak Fira, halo. Halo. Sheila juga, halo. Kita lagi makan bareng juga. Wah, makan bareng. Kita berempat. Jam 9-an. My Singaporean husband speaks Indonesian. Part 2. How do you say point? Point. Titik. How do you say the man Paham part? ya? Titik. Correct? Yeah. How do you say second? Second? 1 second. Oh, 1 second. 1 detik. Detik? How do you say educate? Didik. Didik. Okay, now say educate and
Man part really fast. Edukasi. Titik titik. Titik titik. Titik titik. Where are you from? I'm from Indonesia. Singapura. For 10,000, would you be able to give me 5 words in Indonesia? Okay. Okay, that's one. Dua. Anything else? I'll give you another word. Yes. Kentut. Yes. Kentut. That means thank you in Indonesia. So I give you this $10,000. Siapa What do you aja? say? Kentut. Where are you from, bro? I'm from Singapore. I'll give you $2,000 rupiah if you can Okay. answer these 2 questions about Indonesia. Okay, yes, that's Okay, good. what's the capital Rupiah city of saja. Indonesia? Jakarta. Yes. Okay, correct. Secondly, what Jakarta. is bigger, Indonesia or Singapore? Indonesia. Correct, good job. Okay, You got this benar. 2,000, but I'll give you another 2,000 if you can answer this 3rd question. Okay. Who is the current president of Indonesia? I have no idea. I'll give you a clue. Halimah It Yacob. starts with Joe, and then you gotta fill in the blanks. Starts Joseph with Schooling? no, close. One more. Jok. No clue. No. Okay, no worries. This $2,000 is yours. Thank you. Thank you, bro. Bagaimana ceritanya saya bisa pindah dari Singapura ke Indonesia, dari seorang yang berlatar belakang IT menjadi seorang sales trainer. Inilah Wow. cerita saya. Ini adalah orang Singapura guys yang berpindah ke Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Saya lulusan IT di Singapura di tahun 1986. Setelah lulus, saya dan beberapa teman buka lembaga kursus komputer di Singapura, dan dalam 2 tahun lembaga kursus kami berkembang pesat sehingga dalam 1 minggu kita bisa ada 4.000 siswa yang lagi ikut kursus kami. Suatu hari ada orang dari Jakarta yang datang ke training center kami dan dia mau buka lembaga kursus komputer persis seperti kami di Jakarta. Kami tidak tahu apa-apa. Akhirnya kami susunlah satu proposal franchise dan tawarkan kepada dia, dan dia setuju. Di sanalah saya datang ke Jakarta untuk membimbing dan membantu franchisee ini untuk buka lembaga kursus komputer. Itu tahun 1988. Setelah 2 tahun training centernya tidak lanjut, dan saya lanjut di Jakarta untuk jadi konsultan untuk lembaga kursus komputer. Kenapa saya rasa pantas jadi seorang konsultan? Karena saya sudah punya pengalaman mendirikan, menjalankan, dan mengekspansikan lembaga kursus komputer saya. Sehingga saya rasa pengalaman saya, ilmu saya bisa berguna buat lembaga kursus komputer yang ada di Indonesia. Wow. Dan yes, akhirnya Keren, saya bantu lembaga kursus komputer yang ada di Indonesia, termasuk yang di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Jogja, dan sebagainya. Waktu itu lembaga kursus mereka tidak dimanage secara profesional, KPI-nya nggak jelas, trainingnya nggak ada, selling skills-nya nggak ada, marketing strategi nggak jelas. Banyak sekali yang saya bisa bantu mereka sehingga mereka juga maju pesat. Jadi kesimpulannya apa? Kalau mau jadi konsultan, satu harus punya ilmunya, kedua harus punya pengalamannya, dan ketiga harus justru ada niat untuk membantu orang lain untuk maju. Dan kebahagiaan yang saya dapat sebagai seorang konsultan adalah bukan cuma dari sisi pendapatan, tetapi saya lihat lembaga kursus mereka semakin hari semakin maju dan dimanage secara profesional. Satu. Kedua, yang lebih penting buat saya, yang lebih membahagiakan saya adalah orang-orang yang bekerja di lembaga kursus komputer tersebut ada kemajuan dari segi mindset dan attitude. Cara mereka memandang pekerjaan mereka udah berbeda. Sikap mereka berbeda. It's not just a job. They are more professional now. Penampilan improve dan skillnya pun improve. Communication skillsnya, people skillsnya, selling skillsnya, persuasive skillsnya, semua improve. Jadi inilah sukacita saya menjadi seorang sales consultant. Saya berharap Anda juga punya kesempatan dan punya panggilan untuk jadi seorang consultant, because not only do you impact businesses, you actually impact lives. Excuse me guys, where are you from? Singapore. I'm from Indonesia. Singapore. You guys want $2 or $5? Okay, this $5 will be yours if you can give me 5 words in Indonesia. Oke, 5 kata. Terima kasih. That's 4. Oke, That's 4. satu lagi. I'll teach you guys one more word. It's pantat. Hello in Indonesia. Okay. So I say hello to you. What do you say? Hello, can I get your name? Hi, I'm Sam from Sustainable and Singapore. Because you're Orang from Singapore, Singapura. so I want to teach you Indonesian language. Oke, ajarin. Jangan lupa bawa bawa botol minum botol minum kamu kamu hari ini.
asik. Sejak kapan sih kamu belajar bahasa Indonesia? Mana? Sejak kapan kamu belajar bahasa Indonesia? Pemain badminton nih guys. 2 tahun lalu. Sekarang saya mengikuti kelas yang dimulai oleh Embassy Indonesia di Copenhagen. Ya, dan saya coba yang terbaik dan belajar bahasa Indonesia. Apa sih alasan kamu untuk belajar Indonesia? Luar biasa. Alasan kamu, motivasinya apa? Apa motivasinya? Untuk berbicara dengan kalian semua, berbicara dengan pemain-pemain di Indonesia dan dengan fans, dan ya saya selalu suka pergi ke Indonesia dan bermain di sini. Jadi sekarang saya bisa berbicara dengan semua. Hebat. Guys, seperti mana yang kita sudah nonton dan juga resenkan alasan kenapa orang Singapura mau belajar bahasa Indonesia. Jadi guys, meskipun Singapura itu negara kecil, posisi mereka di Asia Tenggara itu sudah strategis banget ya. Mereka sadar bahasa Indonesia itu adalah kunci dengan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Bahasa Indonesia itu dipakai di mana-mana, bahkan di dunia bisnis, budaya, dan pariwisata. Bahasa Indonesia sering banget muncul guys. Banyak warga Singapura yang mau traveling ke Bali, Jakarta, atau Lombok. Jadi mereka merasa penting buat ngerti bahasa Indonesia. Apalagi mereka ngelihat kalau bahasa Indonesia itu gak susah dipelajari dibanding dengan bahasa lain. Netizen Singapura punya respek besar ke budaya Indonesia. Gini guys, gini ya, menurut komentar netizen Singapura, mereka kagum sama cara Indonesia menjaga budaya sekaligus adaptasi ke modernitas. Bahasa Indonesia itu udah dianggap kaya, tapi tetap sederhana buat dipakai sehari-hari. Nih guys, mereka bilang ini bahasa Indonesia itu seru banget, punya kosakata yang ekspresif. Kami jadi makin paham budaya kalian. Mereka bahkan ngerasa belajar bahasa Indonesia itu kayak jalan buat lebih dekat sama budaya Asia Tenggara yang sesungguhnya guys. Hubungan emosional antara Indonesia dan Singapura guys, yaitu meski kita sering beda pendapat, Indonesia sama Singapura itu punya hubungan sejarah yang panjang ya. Netizen Singapura banyak yang merasa belajar bahasa Indonesia itu bikin mereka ngerti, yaitu persahabatan di kawasan ini guys. Apalagi mereka merasa bahasa Indonesia itu punya jiwa guys, ya, punya jiwa dalam. Arti setiap kata dan ungkapan itu punya makna yang dalam banget. Misalnya kata gotong royong itu nggak ada padanan persisnya di bahasa Inggris kan, tapi pas belajar mereka jadi ngerti maknanya dan kagum sama semangat kebersamaan kita guys. Perkembangan media dan budaya pop Indonesia di Singapura ini fakta yang menarik nih guys ya. Drama, musik, dan konten YouTube Indonesia itu mulai merajai di Singapura. Banyak netizen di sana yang bilang mereka jadi belajar bahasa Indonesia gara-gara yaitu sering sekali nonton film atau dengerin lagu Indonesia. Contohnya guys ya, contohnya ada yang mulai dari nonton layangan putus atau dengerin lagu-lagu Virgon. Mereka jadi penasaran dan mau ngerti lebih banyak tanpa subtitle. Nah, dari sinilah mereka mulai belajar bahasa kita lewat media pop. Jadi guys, meskipun Singapura itu negara kecil, mereka punya jiwa yang besar untuk terus belajar ya, belajar hal yang baru termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu nggak cuma sekadar alat komunikasi guys, tetapi juga cara buat nyebarin budaya semangat dan rasa persatuan di Asia Tenggara. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Ya, sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Oke guys, jadi insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.